Cek 1 2 halo tes 1 2. Cek 1 2 1 2 cek 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya ada kerjaan masuk servisan mesin speaker aktif Cooper modelnya 10HA300. Untuk mesinnya seperti ini. Mesin ini dengan kerusakan suaranya kemerotok di output speakernya, di bagian line input dan mic inputnya. Sebelum lanjut untuk video berikutnya, teman-teman jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik. Langsung aja simak videonya. Ya teman-teman, ini adalah mesin speaker aktif untuk merek Cooper modelnya 10HA300. Untuk mesin speaker aktif ini kerusakannya di bagian input mic atau line inputnya itu ada suara kemerotok di output speaker untuk speaker low dan speaker high. Mungkin teman-teman sedang ada servisan speaker aktif Cooper dengan kerusakan yang sama, bisa mengikuti panduan bagaimana cara mengecek, cara untuk penelusuran, analisa kerusakan, dan cara servisnya. Langsung aja untuk langkah yang pertama adalah pengecekan. Untuk pengecekannya yaitu di bagian power supply, bagian power ampli, bagian mesin crossover aktif, dan bagian mesin penguat tune line input dan preamp mic ya, atau penguat mic. Pengecekannya adalah melihat secara visual atau bentuk fisik komponen yang ada di mesin-mesinnya. Mulai mesin power supply ada beberapa komponen kapasitor elko. Nanti dilihat apakah komponen elko-nya itu mengalami kerusakan, pecah atau gosong atau melembung ya untuk bentuk fisiknya. Dan bagian power amplinya apakah ada komponen transistor, resistor, kapasitor, dioda atau komponen yang lain yang terlihat gosong atau pecah. Selanjutnya bisa mengecek di bagian crossover aktif. Dan selanjutnya pengecekan di bagian komponen penguat mic atau penguat line input. Setelah pengecekan sudah maksimal, tidak ada komponen atau terlihat komponen yang rusak, gosong. Untuk pengecekan bisa juga lebih teliti dan telaten. Untuk jalur PCB bisa dilihat dari mulai power supply, power ampli, crossover, dan penguat untuk bagian line input atau penguat mic. Setelah pengecekan sudah, lanjut untuk penelusuran. Penelusuran ini nanti dilakukan adalah cara pengukuran secara pasif ya. Bagian komponen power supply, power ampli, crossover, dan penguat input atau penguat mic. Setelah dilakukan pengukuran secara pasif, nanti lanjut untuk menganalisa ya kerusakan, apakah kerusakannya ada di bagian power supply atau kerusakan di bagian power amplinya, atau kerusakan ada di bagian crossover aktifnya, atau kerusakan ada di bagian mesin penguat mic atau penguat input ya. Setelah sudah ketahuan untuk analisanya, baru selanjutnya servis ya, atau mengganti komponen yang rusak yang sudah dianalisa melalui pengecekan, penelusuran, dan secara teliti dan telaten ya. Untuk pengecekan yang pertama adalah di bagian mesin power supply. Setelah dicek, ditelusuri,
dan dianalisa. Ini ada salah satu komponen kapasitor elko ini. Bentuk fisiknya sudah menggelembung ya di atasnya. Nilainya 4700 mikrofarad 35 volt, dan ini diganti menggunakan kapasitor elko 4700 mikrofarad 50 volt. Ada dua. Untuk skema power supply-nya ini ada dua tingkat tegangan, tegangan low dan tegangan high. Nanti untuk skemanya seperti ini teman-teman. Dan untuk pemasangan kapasitornya di tegangan low ini cukup 2 biji ya. Dan di seri untuk tegangan high-nya ini kapasitornya dipasang secara paralel. Nilainya 4700 mikrofarad 35 volt. Untuk penelusuran jalurnya normal, aman, tidak ada masalah. Dan di bagian power supply untuk tegangan simetris plus 15 volt dan min 15 volt juga normal ya untuk kapasitornya. Selanjutnya pengecekan di mesin power ampli. Untuk jenis power amplinya ini transistornya terlihat tidak gosong. Untuk jalurnya juga aman, komponen-komponen yang lain juga tidak ada yang kosong. Dari mulai resistor, dioda, kapasitor, dan komponen yang lainnya. Setelah ditelusuri, dianalisa, untuk pengecekan pengukuran secara pasif juga normal ya untuk bagian power amplinya. Untuk selanjutnya adalah pengecekan penelusuran analisa di mesin crossover aktif. Untuk mesinnya ini menggunakan IC op-amp TL072. Untuk PCC input mesin ini atau penguat crossover aktif, tegangannya adalah simetris plus 15 volt dan min 15 volt. Untuk posisi pin tegangan yang pertama di sini itu plus 15 volt, yang kedua ground, yang ketiga adalah min 15 volt, dan yang selanjutnya yang 4 itu adalah output untuk bagian high-nya, crossover bagian penguat high, dan yang kelima adalah output untuk crossover bagian low. Nomor 6-nya adalah untuk clip ya, untuk clip, dan yang terakhir adalah untuk input ya, untuk input ke nanti bagian output penguat tune control. Untuk tegangan plus 15 volt ini ada di posisi nomor 8 IC TL072. Kaki nomor 4-nya adalah tegangan min. Jadi untuk crossover ini outputnya adalah 2, inputnya 1 ya. Teman-teman bisa dicek secara teliti apakah ada IC yang pecah atau kosong atau jalurnya yang putus ya. Dicek dengan teliti dan telaten satu persatu. Juga pengecekan di komponen resistor ya. Ini menggunakan resistor jenis SMD ya, atau chip. Nanti bisa dicek satu persatu ya, supaya jelas apakah ada komponen yang rusak ya, terlihat dari bentuk fisiknya, kosong atau pecah. Untuk pengukurannya, tegangannya yang pertama PCC input ya, di sini teman-teman. Untuk jalurnya atau pinnya. Selanjutnya pengecekan
penelusuran dan analisa di mesin bagian penguat input atau line input dan penguat mic. Ini menggunakan IC TL072. Tegangannya sama untuk PCC inputnya, plus 15 volt dan min 15 volt. Kaki nomor 8 adalah tegangan plus, kaki nomor 4 adalah tegangan min. Dicek dengan teliti untuk penelusuran. Bagian resistor ini menggunakan resistor 1/16 watt ya, lebih kecil dari resistor yang pada umumnya. Kapasitornya, dan di sini juga ada bagian penguat output ya, bagian penguat output ini menggunakan IC TL072, dan bagian penguat inputnya ini NE5532. Ini keduanya saling bisa menggantikan ya, apabila spare part atau komponen yang ada dijual di toko itu tidak ada ya. Selanjutnya adalah menganalisa untuk mesin yang menyebabkan suara kemerotok di input mic atau input line. Bisa gunakan, caranya adalah pengukuran secara aktif dari mulai power supply, power ampli, crossover aktif, dan mesin penguat mic dan penguat input ya. Untuk bagian pengukuran secara aktif di tegangan power supply, ini bisa dilihat dari soket yang ada di sini ya. Soket yang sebelah sini itu adalah tegangan plus bagian low, dan ini bagian high-nya tegangan plus, dan ini adalah bagian low tegangan min, dan ini adalah bagian min untuk high-nya, dan ini untuk tegangan mesin relay atau penguat protektor, dan ini adalah CT atau ground. Langsung aja untuk pengukurannya dari ground ke pin yang pertama di sini. Nah, ini teman-teman, gunakan tester di skala DC untuk pengukuran tegangan DC. Untuk tegangan low-nya ini terukur 24 volt ya, 24 volt bagian low-nya, dan bagian high-nya ini terukur 59 volt, dan bagian min untuk low-nya itu juga sama, terukur 24 volt, dan bagian high-nya juga sama, terukur min 59 volt. Artinya untuk bagian mesin power supply ini sudah normal ya, sudah normal, tegangannya seimbang ya antara plus dan ground ya, dan min dan ground untuk low dan untuk high-nya. Dan untuk bagian protektornya ini tegangannya 23 volt AC ya. Selanjutnya pengukuran di mesin amplinya. Untuk pengukuran tegangan aktif, mesin driver speaker aktif Hooper ini ada 4 ya, ada 4 pengukuran secara aktifnya. Yang pertama adalah pengukuran PCC input, yang kedua pengukuran PCC output, yang ketiga P bias, dan yang terakhir adalah DCO, supaya mengetahui apakah mesin drivernya itu normal atau tidak secara pengukuran aktif. Untuk PCC inputnya tadi sudah diukur normal, tegangan low dan tegangan high. Dan untuk pengukuran PCC outputnya teman-teman, untuk bagian low-nya ini yang paling pinggir ini tegangan plusnya, prop merahnya ada di sebelah sini, prop hitamnya yang tadinya di ground diposisikan di output speaker. Teman-teman bisa langsung diposisikan di relay ya, di relay, posisi relay, dan di bagian tegangan plus low-nya
ini terukur 24 volt ya. Nah ini teman-teman posisi relaynya. Pengukurannya sebelum output keluar ya, sebelum kabel yang keluar ya, yang ke speaker. Artinya untuk relaynya itu sebelum untuk outputnya. Jadi relay yang langsung terhubung ke bagian emitor ya, emitor transistor final ya. Setelah tegangan plus ke output speakernya sama 24 volt, sekarang di bagian tegangan min. Untuk tegangan low 24 volt, pengukurannya sama. Untuk bagian probe hitamnya di tegangan min, dan probe merahnya ada di output speaker. Tegangannya sama ya, 24 volt. Ini untuk tegangan low-nya. Untuk tegangan high-nya ada di sebelahnya. Itu tegangannya terukur 58,9 ya, atau bisa dibulatkan 59 volt ya. Dan untuk pengukuran di tegangan plusnya, bagian high-nya ini terukur 58,9 ya, antara plus dan output speaker. Artinya untuk PCC outputnya ini sudah normal ya teman-teman cara pengukurannya. Lanjut untuk pengukuran bias ya. Pengukuran bias ini dari ground untuk probe hitamnya, dan di bagian basis transistor final ya. Bagian transistor final ini ada sebelah sini transistor finalnya, dan paling ujung juga ya. Nah ini bagian basisnya, dan bagian sini juga bagian basisnya. Nah ini teman-teman, langsung aja untuk pengukurannya. Tegangan bias dari ground ke basis ya. Nah ini teman-teman untuk pengukurannya. Terukur min 0,4 ya. Tegangan basisnya min 0,4. Dan bagian untuk basis yang sebelahnya terukur plus 0,4. Artinya untuk tegangan biasnya atau tegangan basisnya itu sudah normal ya, sama ya untuk tegangannya 0,4 ya. Selanjutnya adalah mengukur DCO dari ground ke output speaker. Nah ini pengukuran DCO nya, itu tegangannya 0 ya. Nah ini teman-teman ya untuk tegangannya. Dan untuk mengetahui apakah input ini bagian power amplinya di output speakernya ada suara kemerotok atau tidak, teman-teman bisa lepas ya, bisa dilepas untuk bagian kapasitor, bagian input powernya. Apabila di bagian input ini dilepas dan ada suara kemerotok di bagian output speakernya, maka kerusakannya ada di bagian power amplinya. Dan apabila ini dilepas kapasitornya, tidak ada suara kemerotoknya, berarti bagian power amplinya itu normal ya. Selanjutnya adalah mengukur atau menganalisa di bagian mesin crossover aktif ya. Untuk mesin crossover aktif ini tegangannya untuk PCC inputnya adalah plus 15 volt dan min 15 volt. Untuk pengukuran aktifnya, bagian pin yang sebelah sini itu tegangannya plus 15 volt ya. Nah ini teman-teman untuk posisi pengukuran aktifnya. Nah ini teman-teman untuk pengukurannya, tegangannya 15 volt ya, 14,74 atau bisa dibulatkan 15 volt. Dan bagian minnya tegangannya 15 volt ya. Coba untuk pengukuran di output high-nya atau output low-nya dari pin tegangan 15 volt ke pin outputnya, itu terukur 14 volt ya, terukur 14 volt.
Ini cara untuk pengukuran secara aktifnya. Untuk audio tune control ya, audio tune control. Ini dari plus ke output speaker itu tegangannya sama ya, 14,7 ya. Sama seperti pengukuran dari plus ke ground, terukur 14,7. Dan bagian low untuk outputnya itu juga sama, terukur 14,7. Nah ini teman-teman untuk pengukuran secara aktif. Dan coba untuk bagian minnya, ke output high-nya ini terukur 15 volt, sama seperti pengukuran dari min ke ground ya. Dan output low-nya juga terukur 15 volt. Nah sekarang lanjut untuk bagian inputnya. Yang ini udah output, bagian inputnya ini terukur tegangannya 15 volt. Dan bagian plusnya ujung ke ujung ini juga sama ya, terukur 14,7 volt. Artinya untuk mesin crossover aktif ini IC-nya itu berfungsi bekerja aktif secara normal ya. Jadi untuk pengukuran IC ini tanpa membuka atau tanpa copot IC-nya, ini bisa diukur secara aktif ya, apakah IC ini sudah bekerja normal atau tidak ya. Dengan cara pengukurannya adalah untuk PCC inputnya plus ke ground, min ke ground itu tegangannya 15 volt. Maka untuk pengukuran outputnya juga sama, antara plus ke output untuk crossovernya ya, dari plus ke outputnya dan dari plus ke inputnya itu tegangannya sama ya, seperti tegangan PCC input. Jadi tegangan PCC output ini tegangannya sama dengan PCC input. Tegangan PCC input ini, yang input signal maksudnya, untuk tegangannya itu sama ya seperti PCC tegangan ya. Nah ini teman-teman ya untuk cara mengukur secara aktif di mesin tune control. Jadi rumusnya adalah pengukuran di audio, PCC output adalah setengahnya dari tegangan PCC input. Untuk PCC input adalah pengukurannya dari plus ke min, bukan plus ke ground ya. PCC input totalnya itu adalah plus ke ground. Apabila tegangannya plus ke ground 15 volt, min ke ground adalah 15 volt, maka PCC inputnya adalah 30 volt. Maka untuk pengukuran PCC outputnya adalah setengahnya dari 30 volt. Nah itu caranya teman-teman ya untuk mengukur secara aktif ya tegangan di mesin tune controlnya. Dan cara untuk menganalisa apakah bagian crossovernya itu normal atau tidak, atau menyebabkan suara kemerotok, ini teman-teman bisa dilepas atau di open jalurnya sementara, dikosongkan, tidak tersambung ke bagian tune control. Di bagian pin yang terakhir ini ya, bagian inputnya itu nanti dilepas ya, atau tidak difungsikan, dan dites nanti hasil suaranya di output speaker apakah ada suara kemerotok atau tidak. Apabila suaranya tidak ada, maksudnya tidak ada suara kemerotok, berarti bagian crossover ini normal ya teman-teman. Yang pertama adalah input untuk power amplinya, yang kedua adalah input bagian crossover aktifnya. Dan nanti selanjutnya adalah menelusuri analisa bagian penguat mic-nya dan penguat inputnya. Sama teman-teman untuk pengukurannya seperti di crossover aktif ya, karena ini pengukuran audio ya, tune control. Untuk pin tegangannya ini nanti sebelah sini. Tegangan plus ke ground itu terukur 14,7 untuk tegangan PCC inputnya, dan dari min ke ground itu tegangannya 15 volt ya, sama seperti yang tegangan di crossover karena ini satu jalur ya, satu jumperan.
Dan bagian outputnya ini nanti sebelah ujung ya, sebelah ujung sini. Jadi untuk pengukurannya adalah dari ujung ke ujung itu tegangannya 14,7 untuk output IC-nya ya, untuk output IC-nya. Dan di bagian tegangan min ke output IC ini, output signal suara, ini juga terukur sama ya, min 15 volt ya. Nah, ini teman-teman untuk cara pengukurannya. Ya teman-teman, tadi adalah beberapa cara untuk mengecek, menganalisa untuk penelusuran kerusakan dan cara servisnya untuk mesin spek reaktif woofer 10HA300 dengan kerusakan suaranya kemerotok di bagian input mic atau line inputnya. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses servis mesin spek reaktif woofer. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih sudah mendukung dan menonton konten channel Dunia Servis Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.